Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang memudahkan langkah kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat berjamaah dan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini senantiasa diganjar dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, kemudahan di dalam mengamalkan apa-apa yang dapatkan kita faedah dari majelis yang kita hadiri. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengamalkan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di pembahasan dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk di dosa besar yang ke-9, yaitu al-kazibu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-59, di sana Allah mengiringkan perintah taat kepada Allah dengan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan perintah taat kepada Allah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-80. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimkan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah An-Nur di ayat yang ke-56, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Rasulullah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur di ayat yang ke-54. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaatinya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-31. Yang ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayat imtihan, ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Benarkah kecintaannya itu tulus? Benarkah kecintaannya itu tidak ada dusta? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai orang yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ayat ini. Jika kalian itu cinta sama Allah, mengaku mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang mengaku-ngaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bisa dikatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini menjadi ujian bagi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tulus cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, ataukah cintanya diikuti dengan hawa nafsu, cintanya diikuti dengan kepentingan-kepentingan duniawi semata? Maka ayat ini menjadi ujian bagi kita semua. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diberikan Allah kepada orang yang mencintai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mencintai Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Al jaza min jinsil amal. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mencintai Allah, maka cinta itu berbalas kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Demikian juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah jemaah sekalian. Siapa yang tidak mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pun demikian Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan di sisi yang lain jemaah sekalian, Allah mengancam, memberikan azab bagi orang yang tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan ancaman bagi orang yang mendurhakai, memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam surah An-Nur di ayat yang ke-63. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dirinya tertimpa fitnah, tertimpa ujian, dan ditimpa azab yang pedih nanti di yaumul kiamah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, makna fitnah ketika ada di dunia, yaitu ketika dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya, adalah dia dipenjara, didera, dan itu adalah cobaan. Itu adalah azab bagi orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Belum lagi nanti azab yang pedih, azabun alim di yaumul kiamah. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau orang yang Allah perintahkan kita untuk mentaatinya ternyata kita dustakan? Ternyata kemudian kita membuat sesuatu berita yang tidak berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam, entah dari perintahnya, entah dari larangannya. Lalu apa yang terjadi? Berarti kita telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kesampingkan dulu dusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan seseorang saja di antara sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, itu sudah termasuk al-kabair. Ya.
berdusta atas nama seseorang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk al-kabair, jemaah sekalian. Termasuk dosa besar. Dia mengucapkan sesuatu perkataan dinisbatkan kepada seseorang sementara seseorang itu tidak mengatakan apa-apa. Maka ini kedustaan. Lalu bagaimana kalau kedustaan ini kita bawa kepada apa yang kita dustakan berasal dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mendustakan seseorang, berarti kita sedang mencederai kehormatan seseorang tersebut. Ketika kita mendustakan perkataan seseorang atau kita berdusta atas nama seseorang, berarti kita sedang melecehkan kehormatan orang tersebut. Bapak ini mengatakan ini dan itu, padahal bapak tersebut tidak mengatakan apa-apa. Berarti kita apa? Menjatuhkan kehormatan orang tersebut. Lalu bagaimana kalau ini kita bawa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berdusta mengatakan Nabi mengatakan demikian. Nabi memerintahkan yang ini dan itu. Nabi melarang yang itu dan ini. Ternyata Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan berdusta, jemaah sekalian, termasuk ciri khasnya orang munafik. Kedustaan itu melekat pada karakternya orang munafik. Tapi tidak setiap orang berdusta kita katakan dia munafik, tidak. Tetapi karakternya orang munafik itu berdusta. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, ayatul munafik salasun. Ciri khasnya orang munafik yang dikatakan oleh para ulama, ciri khas di sini maknanya adalah nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi keyakinan, maka telah mengeluarkan dirinya dari millah, mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Tapi kalau nifak amali, maka dia termasuk dosa besar dan ini berbahaya. Apa ciri mereka orang-orang munafik? Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tiga ciri khasnya orang munafik yang melekat terus pada dirinya. Satu atau tiga-tiganya ada pada dirinya. Jika dia berkata kadzaba, dusta. Orang munafik itu terbiasa dengan kedustaan, jemaah sekalian. Ya. Itu ciri khasnya orang munafik. Kemudian kalau dia memberikan janji, maka janjinya sering dia selisihi. Dan jika dia diberi amanah, maka amanah itu akan dia khianati. Ini ciri khasnya orang munafik. Bahkan andai pun orang munafik itu datang pada Nabi SAW, dia mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami mengakui, kami mengimani engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah pun juga mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh dalam surah Munafikun di ayat yang pertama. Allah turunkan satu ayat penuh terkait menyibak rahasia, menyibak karakter dan keburukannya orang-orang munafik. Allah turunkan satu ayat penuh surat Munafikun. Di ayat yang pertama, mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami mengakui engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang munafik itu apa? Pendusta. Hatta mereka mengakui Nabi SAW seorang Rasul, ciri khas kedustaan mereka tetap melekat pada mereka. Maka Allah sebutkan kalian orang munafik adalah orang-orang yang suka berdusta. Berbahaya jemaah sekalian. Dusta itu ciri khasnya orang munafik. Berbahaya. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang suka berdusta. Walaupun dusta niatnya baik. Berdusta niatnya untuk menyenangkan orang. Adakah orang berdusta untuk menyenangkan orang? Ada. Yaitu agar orang-orang kemudian menjadi gembira. Ya. Dia mengucapkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan bohong untuk membuat orang gembira. Di majelis apa seperti ini kira-kira? Di majelis apa? Di majelis lawakan, di majelis stand up comedy. Itu dusta, tapi menghibur hadirin yang ada. Padahal berdusta seperti itu pun tidak boleh kata Nabi SAW. Perhatikan dalam hadis Abu Dawud
di nomor 4990, di Tirmizi nomor 3315 dengan sanad hasan. Nabi SAW bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhik bihil qauma wailul lahu. Celakalah bagi orang yang membuat pembicaraan dusta pada suatu kaum agar kaum tersebut kemudian tertawa bergembira. Wailul lahu, celaka. Tidak boleh jemaah sekalian berdusta hatta pun niatnya baik, menghibur seseorang, menghibur satu kaum. Niatnya baik loh ini. Lalu bagaimana kalau ternyata niatnya tidak baik? Dusta lagi. Ya. Sudah dusta kemudian menyakitkan orang. Ini pun juga tidak boleh. Ya. Terutama bagi seorang pedagang. Nabi banyak mewanti-wanti para pedagang. Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian nanti di yaumul qiyamah yub'asuna, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendosa. Para pedagang, kata Nabi SAW, dibangkitkan di yaumul qiyamah sebagai orang yang kebanyakannya adalah orang yang banyak melakukan dosa. Mengapa ya Rasulullah? Bukankah dagang, jual beli dihalalkan dalam Islam? Benar. Tapi mereka para pedagang kebanyakannya jika berkata dia dusta, jika bersumpah, sumpahnya dusta pula. Ini barang ori. Setelah pulang ke rumah diperiksa, ternyata KW-nya KW 10. Sudah dusta, nyakitin orang. Ya. Dikatakan kepada orang, ini barang ini tinggal satu, tidak ada lainnya. Saya berikan kepada Anda harga yang murah, padahal di gudang banyak dia punya stoknya. Berdusta jemaah sekalian. Dan itu banyak dijumpai kepada para pedagang, tapi tidak seluruhnya. Maka Nabi banyak memperingatkan para pedagang, hati-hati wahai engkau pedagang. Karena dalam perdagangan ada dua hal yang mengiringinya. Apa itu? Syaitan dan ism, dosa. Dalam setiap transaksi jual beli, muamalah, itu akan terjadi dua hal yang mengiringinya, yaitu syaitan dan ism, dosa. Maka kata Nabi SAW, untuk menghapus itu atau untuk mengiringi dosa yang menyertai transaksi jual beli dalam berdagang, kata Nabi SAW, perbanyaklah bersedekah. Hiasi dagangan kalian wahai para pedagang untuk banyak bersedekah. Ini terkhusus kepada para pedagang, para saudara-saudara kita yang memiliki profesi dagang, maka disuruh untuk memperbanyak sedekah. Itu untuk memperhias, untuk menambal andai ucapan-ucapan kita ada sedikit-sedikit dustanya. Ada sumpah-sumpah yang ternyata sumpahnya palsu. Tapi jangan disalahfahami ketika kita berdagang, wah kita berdusta saja, kita bersumpah palsu saja, toh nanti kita hapus dengan sedekah. Nah, ini tidak benar. Ya. Nabi memotivasi untuk kita berlaku amanah. Karena barang siapa pedagang yang amanah, kata Nabi SAW, dan jujur, maka dia dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ini keutamaan bagi para pedagang yang amanah, jujur, dan tidak dusta. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada dusta yang diperbolehkan. Dusta secara umum itu dilarang, tapi di sana ada dusta-dusta yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada 3 hal yang tidak disebut dusta, dan itu tidak dianggap dusta oleh Nabi SAW. Apa? Dalam peperangan. Dalam peperangan itu isinya tipu daya. Tidak ada yang sungguh-sungguh, tidak ada yang menyebutkan secara real kekuatan kita, persenjataan kita, pasukan kita seberapa, siasat perang kita seperti apa, tidak akan disebut jemaah sekalian. Karena perang itu tipu daya. Kalau dia jujur, hancur itu pasukan. Ya, maka boleh berbohong di dalam peperangan. Yang kedua apa? Mendamaikan di antara sesama kaum muslimin. Jika ada perselisihan di antara 2 kubu atau 2 orang berselisih, boleh kita berdusta atas nama salah satunya untuk menislahkan keduanya, itu diperbolehkan. Kita katakan pada si A bahwa si B itu mengatakan yang baik-baik tentang si A. Demikian juga sebaliknya, hingga kemudian hati keduanya menjadi cair, menjadi bersatu kembali.
Yang ketiga apa? Dustanya seorang suami kepada istrinya dan seorang istri pada suaminya dalam rangka untuk merekatkan tali cinta di antara mereka. Ini diperbolehkan. Ya, seorang suami mengatakan pada istrinya, engkau wahai istriku adalah wanita yang paling cantik yang ada di atas muka bumi ini. Maka tentu suami ini berdusta. Karena di luar sana banyak wanita cantik, lebih cantik daripada istrinya. Tetapi untuk memberikan keharmonisan, menjaga ikatan cinta di antara mereka, maka dusta seperti ini diperbolehkan. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ketika beliau menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang seumur hidup beliau Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta kecuali pada 3 hal. 3 hal jemaah sekalian. Seumur hidupnya Nabi Ibrahim itu hanya berdusta pada 3 hal. Dan dusta di sini kata para ulama bukan dusta yang sesungguhnya, tetapi tauriyah. Apa tauriyah? Mengucapkan sesuatu kalimat yang bisa bermakna ganda. Difahami oleh yang mendengarkan A, ternyata yang kita maksud adalah B. Itu namanya tauriyah. Contoh, ada seseorang misalnya ya, minta pertolongan pada kita karena dia dikejar-kejar oleh seseorang, akan dipukuli. Kita ada di depan rumah kita, kita duduk. Kemudian kita katakan pada yang minta tolong, masuklah engkau. Kemudian orang yang mencari ini berkata pada kita, Pak, lihat orang enggak? Oh, selama saya duduk di sini saya tidak lihat orang. Ini namanya tauriyah jemaah sekalian. Ya. Maknanya dibawa kepada apa? Dibawa pada duduknya dia tidak melihat orang yang lewat. Kecuali tadi ketika dia berdiri ada orang yang masuk ke rumahnya. Ini namanya tauriyah. Dan ini diperbolehkan untuk menghindari dosa. Ya, dosa apa? Dosa dusta. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu seumur hidup beliau hanya berdusta sebanyak 3 kali. Membuat tauriyah hanya 3 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita berdusta dalam sehari? Seumur hidup kita sudah berapa kali kita berdusta? Pada istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, sejawat kita, kolega kita, atasan kita, bawahan kita. Sudah berapa kali dusta kita ucapkan pada mereka? Pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Jangan bermudah-mudah mengucapkan kata dusta. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah pernah Ibrahim alaihissalam berdusta, yaitu bertauriyah, kecuali pada 3 hal. 2 hal terkait dengan haknya Allah dan 1 terkait dengan kehormatan seorang wanita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat 89, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala-berhala di kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qul inni saqimun," sesungguhnya aku sedang sakit. Ya. Nabi Ibrahim tidak bohong jemaah sekalian. Beliau tidak sakit. Bukan sakit badannya, tapi sakit hatinya melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Maka untuk menghindari diajaknya beliau menyembah patung-patung, berhala-berhala, maka beliau katakan, saya sedang sakit. Ini tauriyah. Yang dimaknai oleh beliau, saya sakit hati saya, lihat kemungkaran yang kalian lakukan. Yang difahami yang mendengar apa? Sakit badannya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim ditinggal, tidak diajak untuk menyembah acara dalam berhala-berhala itu. Kemudian yang kedua apa? Yaitu disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Ketika Nabi Ibrahim ya setelah kaumnya pergi, maka beliau hancurkan dengan kapaknya patung-patung yang ada di sana. Kemudian beliau sisakan 1 patung yang besar, dan kapak itu beliau kalungkan di patung yang besar tadi. Semua orang menyangka bahwasanya Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung yang lain, karena memang kenyataannya beliau yang tertinggal sendiri di kaumnya. Maka semua mengira pasti Ibrahim yang menghancurkan kapak-kapak ini. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hada. Sebenarnya yang membuat hancurnya itu semua adalah patung-patung besar itu, jika ia yang melakukannya. Dustakah Nabi Ibrahim? Tidak. Karena patung-patung tadi disembah oleh kaumnya. Mereka beriktikad patung-patung itu bisa melakukan hal-hal yang sebagaimana dilakukan oleh seorang zat yang menciptakan, bisa menghidupkan, ya, bisa bergerak dan seterusnya.
Kalau patung itu disembah bisa bergerak, maka patung itulah yang melakukannya. Maka ini namanya tauriyah. Dan yang ketiga adalah ketika bersama istrinya Sarah datang ke sebuah negeri yang negerinya rajanya adalah suka wanita. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, katakan ya Sarah, qala ukhti, engkau saudaraku. Sarah mengatakan, "Loh bagaimana bisa aku ini saudara, bukankah engkau adalah suamiku?" Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak ada yang aku ketahui di atas muka bumi ini yang beriman kecuali aku dan engkau. Dan orang beriman itu bersaudara. Jadi yang dimaui Nabi Ibrahim, ukhti saudaraku adalah saudara seiman, bukan saudara kandung. Tapi yang dipahami si raja apa? Oh, Sarah ini saudaranya Nabi Ibrahim, sehingga Sarah terbebas dari gangguan niat jahatnya raja yang zalim ini. Jadi dusta seperti ini jamaah sekalian itu diperbolehkan, namanya tauriyah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya melakukan tauriyah itu sebanyak 3 kali dalam hidupnya. Ya. Hanya 3 kali, dan itu pun bukan dusta jamaah sekalian. Bukan dusta. Ya, itu tauriyah namanya. Ini yang pertama, yaitu ancaman bagi orang yang melakukan dusta, yaitu dia masuk kategori pada orang-orang yang melakukan sifat-sifatnya orang munafik. Yang kedua apa? Allah ancam dengan siksa di alam kubur, di alam barzah. Dalam Sahih Bukhari di nomor 7047, suatu malam Nabi SAW bermimpi didatangi oleh 2 malaikat yang diajak beliau ke Baitul Maqdis. Untuk kemudian beliau dinampakkan permisalan-permisalan orang-orang yang mengalami azab-azab di alam kubur. Yang pertama, beliau diperlihatkan seorang laki-laki yang tidur telentang. Kemudian oleh orang lain diambillah batu kemudian ditimpakan kepada kepala orang ini yang telentang. Setelah hancur kepalanya, batu ini menggelinding, diambil batu ini lagi, dihancurkan kembali kepala yang utuh kembali. Begitu terus berulang-ulang. Kemudian Nabi diajak lagi kepada seorang laki-laki yang dikaitkan besi di ujung mulutnya, kemudian disobek sampai tengkuknya. Yang sebelah kanan pun juga demikian, disobek sampai ke ujung tengkuknya. Kemudian wajahnya dicabik-cabik dengan besi. Yang ketiga, Nabi SAW diperlihatkan laki-laki dan wanita yang telanjang, yang dimasukkan dalam tungku, yang tungku itu membakar dengan membara. Kalau apinya membesar, maka mereka keluar dari tungku itu. Kemudian ketika api mengecil, kembali lagi dalam tungku itu, terbakar mereka. Dan yang keempat, Nabi diperlihatkan, yaitu seorang laki-laki yang berenang dalam sungai darah. Ketika sudah sampai di tepi, ada laki-laki yang ada di tepian, kemudian menyumpalkan batu ke mulut orang ini, sehingga kemudian orang ini tidak lagi bisa nyampe ke tepian. Dia berenang kembali sampai ke tepi, dimasukkan lagi batu dalam mulutnya, sampai kemudian berulang-ulang dia berenang dalam sungai darah. Nabi berkata pada para malaikat, permisalan apa mereka itu? Maka kata malaikat yang pertama, laki-laki yang dipukul dengan batu itu adalah orang yang telah diberi Al-Quran, kemudian dia menolak ajarannya. Dia tidur, tidak melakukan salat, dia tidak melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang dia pelajari. Yang kedua, laki-laki yang disobek mulutnya di kanan kiri sampai tengkuknya, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya menyebarkan kedustaan-kedustaan sampai menyebar sampai ke ufuk cakrawala, sehingga orang-orang kemudian terkenal sebagai dia seorang pendusta. Yang ketiga, laki-laki dan wanita yang telanjang itu adalah laki-laki dan wanita yang berzina. Dan yang keempat, orang yang berenang di sungai darah adalah orang-orang yang makan riba. Ini ancaman jemaah sekalian. Terkhusus bagi orang yang disobek mulutnya sampai tengkuknya adalah orang yang suka berdusta. Bukan dusta atas nama Nabi SAW loh ini. Ini dusta biasa, dusta kepada sesama. Ya, berdusta atas nama seseorang, bukan berdusta atas nama Nabi SAW. Maka bagaimana jika ternyata dusta itu pada diri Nabi SAW? 2 ancaman ini jemaah sekalian tidak hanya didapatkan di dunia, tapi juga ancaman itu siksanya ada di alam barzah. Lalu bagaimana nanti kalau dia berdusta atas nama Nabi? Siksanya di neraka, di azabnya Allah Subhanahu wa taala yang yaumul qiyamah lebih pedih lagi. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Kabair, tidak banyak dalil yang dibawakan oleh beliau, hanya 3 dalil.
Apa kata beliau? Al-kadzibu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kufrun. Orang yang mendustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kufur. Yankilu 'anil millah, keluar dari agama Islam. Ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari agama Islam. Wala raiba anta ammadal kadiba 'ala Allahi wa rasulihi, dan tidak diragukan lagi bahwasanya berdusta dengan sengaja atas nama Allah, berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahlili haramin, pada hal-hal yang dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, au tahrimi halalin, atau dia mengharamkan apa yang Allah dan Rasulullah halalkan, kufrun, yang demikian ini kufur. Ya. Jadi mendustakan atas nama Nabi Allah dan Rasulnya dalam hal apa? Dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah mengharamkan ini dan itu, kita katakan halal, tidak apa-apa ini. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi SAW, atau sebaliknya. Maka yang seperti ini ulama menyebutkan kufrun, dia kufur. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait apakah orang ini kufur dengan kufur yang sesungguhnya, atau dia kufur termasuk dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari millah. Tetapi yang jelas jamaah sekalian, wa inna ma sya'nu kadibin alaihi fi siwali dalik. Tapi yang dibahas dalam bab ini, bab ke-9 dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk pada yang dibahas, yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sehingga berdusta atas nama Nabi dibahas dalam bab ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tetapi dia termasuk dosa besar di atas dusta atas nama manusia biasa. Ya. Berdusta atas nama Allah dan Rasul itu keluar dari agama Islam. Berdusta atas nama manusia biasa, dia termasuk al-kabair. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya ini dan tidak sampai pada mengeluarkan dirinya dalam kekufuran. Dengan kata lain, dengan istilah kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya pada kekafiran, mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kesimpulannya adalah berbahaya sekali seseorang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, yang itu dihukumi oleh para ulama kufur, kufur yang sejati. Contoh, berkomentar atau menjawab dalam masalah agama tanpa ilmu, kemudian dia nisbatkan kepada Allah, berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Allah dan nabinya tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Ini termasuk kufur jemaah sekalian. Dia berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah jika kita menjawab sesuatu yang kita memang tidak faham, maka katakanlah adri, saya tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, Imamul Darul Hadis, ya, Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, ditanya oleh orang yang dalam perjalanan 2 bulan perjalanan, membawa sekian puluh pertanyaan, dijawab oleh Imam Malik 2, 3 atau 5 soal yang baru beliau jawab. Selebihnya la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Sementara kita gampangnya menjawab, gampangnya memberikan komentar, hatta kita tidak faham masalah itu. Di media sosial terutama, bagaimana orang itu bermudah-mudah untuk memberikan komentar yang tidak pada kapasitasnya. Ya. Mudah sekali orang memberikan komentarnya, padahal dia bukan ahli di bidangnya. Seolah-olah kalau sudah di media sosial menjadi pendekar-pendekar semua. Ya, pendekar yang turun gunung. Ya, semua geli jarinya itu pengen komentar semua. Kalau enggak komentar kok enggak enak rasanya gitu. Nah, ini berbahaya juga, terutama berkomentar dalam sisi apa? Agama. Entah komentarnya betul, entah lagi komentarnya salah. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengucapkan yang seperti itu. Ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Di sana Allah menyebutkan 4 jenis dosa yang menjadi penyebab timbulnya dosa-dosa yang lain.
4 dosa Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ism wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah sebutkan 4 dosa dalam ayat tadi. Apa dosa pertama? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat keji. Apa itu? Maksiat-maksiat. Ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah larang itu. Dosa yang Allah sebutkan di ayat ini yang pertama adalah berbuat kekejian yang terkait dengan dosa-dosa homoseksual, liwat dan seterusnya, zina dan seterusnya. Ya. Kemudian apa yang kedua? Wal baghya bi ghairil haqq, melanggar hak-hak manusia, sesama manusia tanpa alasan yang hak. Ini dosa yang kedua. Ini terkait dengan sesama manusia, mendolimi hak-haknya manusia, hak hartanya, jiwanya, kehormatannya, menjatuhkan kehormatan seseorang. Ini melanggar haknya manusia, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menimbulkan dosa-dosa yang berikutnya, perpecahan, pertumpahan darah, kebencian, hasad dan seterusnya. Kemudian apa yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian dilarang untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah atas dirinya. Berlaku syirik. Dan yang keempat apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu mengada-adakan pembicaraan, ucapan terhadap Allah yang kalian tidak ketahui ilmunya. Termasuk dosa besar ya Mas. Kufur, mengeluarkan seseorang dari millahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa contohnya? Dia mengatakan bahwasanya tadi malam malaikat Jibril datang memberikan wahyu padaku. Ini kufur ya Mas. Karena dia telah mendustakan ya banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril telah menyelesaikan tugasnya selesai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengaku didatangi Jibril, kemudian mendapatkan apa? Wahyu. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang membuat sekte-sekte, kelompok-kelompok. Ya, sampai pun kemudian setelah dipenjara, diproses hukum positif di negeri kita pun masih demikian pula. Dan yang aneh lagi, pengikutnya bukan orang-orang awam. Followernya itu bukan orang-orang awam. Followernya itu orang-orang berpendidikan, ya Mas sekalian. Berpendidikan, ya, entah dari tingkat perguruan tinggi, entah dari perusahaan-perusahaan besar yang notabene mereka bukan orang-orang awam. Toh masih juga terkena syubhat bahwasanya Allah masih menurunkan wahyu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Kemudian apa yang ketiga contohnya? Berdusta atas nama Allah dan Rasul, mengklaim dirinya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, apalagi dalam keadaan terjaga. Dusta ini ya Mas sekalian. Jika dia tidak mengetahui ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah plus Nabi memberikan wahyu padaku ini dan itu, memberikan perintah ini dan itu, memberikan larangan ini dan itu, maka dustanya bertambah-tambah. Ya. Boleh jadi itu apa? Syaitan yang menyamar mengaku dirinya menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak tahu cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdusta. Apalagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Ini dustanya lebih besar lagi. Ya, ini berbahaya aja Mas sekalian. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang disampaikan oleh mereka. Ya, di antaranya apa? Dia menyebutkan bahwasanya beramal dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, kemudian membawa kepada pemikiran bom bunuh diri dengan memotivasi pemuda-pemuda untuk melakukan bom bunuh diri dengan menyebutkan dirinya akan mendapatkan ini dan itu. Ini termasuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah dengan cara seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 1291, di Muslim nomor 4.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, "Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama berdusta dengan yang selainku. Jadi berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan berdusta atas nama seseorang. Tadi kita sudah bahas di mukadimah bagaimana dosanya orang berdusta atas nama orang lain. Ini berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dosanya dengan dosa berdusta atas nama orang lain. Tentunya dosanya lebih besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, siap-siaplah duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siaplah duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamun Kabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kadzaba alayya bana lahu baitun fi jahannam." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam. Developernya sudah siap jamaah sekalian, menyiapkan rumah. Siapa yang mau jadi penghuninya? Ya, dibangunkan rumah jamaah sekalian. Bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahanam. Mau tipe apa? Mau yang kamarnya berapa? Mau yang fasilitasnya apa? Allah siapkan rumah bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain kata Nabi kata Imam Az-Zahabi, beliau membawakan sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Yudba'ul mu'min 'alal khilali kulliha. Seorang mukmin itu akan memiliki tabiat yang baik. Orang mukmin itu punya tabiat yang baik secara umum. Illa kecuali dua. Artinya dua ini tidak ada pada diri seorang mukmin. Dia ada pada diri orang-orang munafik. Apa itu? Al-khiyanata wal kazib. Dua sifat yang tidak akan datang pada diri seorang mukmin. Dua sifat yang tidak akan bersemayam pada diri seorang mukmin apa? Yaitu sifat khianat dan dusta. Tidak akan ada pada diri seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu orang yang amanah. Seorang mukmin itu adalah orang-orang yang jujur. Tidak mungkin pada diri seorang mukmin itu dia berdusta. Hatta dustanya untuk anak-anak kecil, tidak boleh. Hatta dustanya untuk menyenangkan hati orang. Apalagi membuat sedihnya orang, dusta lagi. Membuat orang takut, dusta lagi. Dustanya untuk membuat orang takut jemaah sekalian. Ya. Sudah membuat dusta, menakut-nakuti orang, membuat gelisah orang, membuat khawatir orang. Bukankah Nabi SAW menyebutkan amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau memasukkan kegembiraan pada diri seorang mukmin. Memasukkan kegembiraan pada diri saudara kita. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, amal yang dibenci oleh Allah adalah membuat hati seorang mukmin menjadi gelisah, takut, khawatir dengan apa yang kita berikan. Di barat sana ada istilah namanya April Mop. Setiap kali bulan April masuk di tanggal 1, maka mereka berlomba-lomba untuk bikin sesuatu hal yang surprise. Dalam bahasa kita sekarang anak-anak muda kita menyebutkan dengan bahasa ngeprank. Ya. Di April Mop itu di budaya mereka itu mereka berlomba-lomba membuat sesuatu hal untuk membuat orang-orang lain itu menjadi heboh. Sampai kemudian pada suatu tahun di negeri Swiss sana, ya, ada seseorang itu membuat satu kehebohan di bulan April yang membuat satu kota di bawah suatu gunung menjadi ketakutan jemaah sekalian. Apa itu? Gunung itu berasap saat itu. Gunung yang sudah sekian puluh tahun mati, tidak ada apa-apanya. Yang masyarakat di bawahnya hidup tenang. Suatu ketika gunung itu mengeluarkan asap, erupsi.
Kalau Gunung Semeru sudah kita fahami, itu gunung aktif. Suatu ketika, suatu waktu akan meletus, erupsi, mengeluarkan wedus gembelnya. Itu di sana, itu gunung mati, jemaah sekalian. Keluar asap. Betapa tidak takutnya ya warga kota di bawah gunung itu. Kemudian datanglah pihak setempat memeriksa benarkah terjadi erupsi di gunung itu. Ternyata jemaah sekalian, setelah dilihat, dicek di sana dengan pesawat, dengan helikopter, diketahui di sana ada seseorang yang membakar ribuan ban, sehingga kemudian muncullah asap terlihat dari bawah. Apa yang ketika ditanya, saya bikin April Mop, bikin khawatir orang sak kota aja mas sekalian, bikin jantungan orang sak kota. Itu ada, kalau ada orang yang hamil bisa lahir duluan itu anaknya itu. Ada orang yang mau dirikan tenda, mau hijab kabul, bisa jadi bubar itu nikahannya. Pertanyaan saya, cek sempat-sempatin gowo banding dhuwur gunung, itu loh pertanyaan saya. Kenapa? Budaya aja mas sekalian. Membuat orang takut itu budaya, itu biasa. Dan Rasulullah melarang kita membuat takut saudara kita sesama kaum muslimin. Ketika ada seorang sahabat tidur di masjid dengan menenteng pedangnya, sebagaimana kebiasaan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang lain menyembunyikan pedangnya. Ketika sahabat ini bangun dijumpai pedangnya tidak ada, dia ketakutan, khawatir, "Loh, pedangku kemana? Pedangku kemana?" Kemudian yang menyembunyikan tertawa, "Iki lo pedangmu." Nabi melarang seperti ini jemaah sekalian. Ya, ngeprank orang itu tidak boleh. Baik dalam kondisi dia takut atau justru dia tertawa, berdusta. Lah ini berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dibangunkan rumah di neraka jahanamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim dan Ibnu Majah nomor 39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa anni hadisan wa huwa yara annahu kazibun fa huwa ahadun al-kazibain." Siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis yang dia menduga bahwasanya hadis itu dusta. Nah, meriwayatkan hadis, nyampaikan hadis, dia menduga hadis itu dusta. Berarti hadis itu palsu. Dia riwayatkan, dia sampaikan hadis tadi. Sudah tahu hadisnya palsu, dia sampaikan ke temannya, ke kerabatnya, ke khalayak ramai. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia adalah salah satu di antara dua pendusta. Karena apa? Dia meriwayatkan apa yang menjadi kedustaan. Kesimpulannya apa dari hadis ini? Kata para ulama, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya meriwayatkan hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, meriwayatkan hadis-hadis maudhu, palsu, itu tidak diperbolehkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadis-hadis yang dhaif? Bolehkah kita membawakan dan beramal dengan hadis-hadis dhaif? Apa jawabannya? Bolehkah kita beramal dengan hadis-hadis dhaif? Para ulama terpecah menjadi dua. Yang satu mengatakan tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis-hadis dhaif, terutama dalam masalah akidah dan masalah afdhaul amal, keutamaan-keutamaan amal. Sebagian menyebutkan boleh di afdhaul amal, di keutamaan-keutamaan amal, tapi tidak boleh di bidang akidah, di bidang ibadah. Tapi dengan syarat bolehnya mereka para alim ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif yang lemah pada sisi afdhaul amal, keutamaan-keutamaan amal, dengan syarat. Perhatikan syaratnya, jangan bermudah-mudah ya Mas sekalian. Wah, hadisnya kan ada, iya, tapi dhaif. Lu enggak apa-apa, kan katanya ulama boleh. Nah, perhatikan kebolehannya di mana. Syaratnya yang pertama apa? Hendaknya hadis yang dhaif tersebut bukan hadis yang dhaif sangat. Dhaifnya dhaif jiddan. Atau hadisnya itu masih di bawah
hadis yang minimal hasan secara umum, masih sifatnya doif, tapi nggak sampai jiddan. Masih ada riwayat dari jalur lain yang doif pula, maka ini bisa menguatkan. Tapi kalaupun tidak ada, maka doifnya tidak doif jiddan, langsung di bawahnya hasan. Minimal kan doif yang bisa hadis yang bisa diamalkan adalah minimal berderajat hasan. Kalau di bawahnya itu masih diperbolehkan kata para alim ulama. Yang ketiga apa? Ketika mengamalkan hadis ini tidak boleh diimani, tidak boleh diyakini bahwasanya ini sahih. Paham maksudnya? Ada hadis doif. Ketika mengamalkan suatu amal, keutamaan, kemudian kita meyakini ini sahih, itu tidak boleh. Tetap ada keyakinan dalam diri kita, hadis ini doif. Yang keempat, hadis ini perhatikan, tidak boleh dipopulerkan. Beramal dengan hadis doif di bab afdhaul amal, keutamaan-keutamaan amal, itu diperbolehkan jemaah sekalian. Tapi jangan dipopulerkan. Artinya apa? Pakai untuk dirinya sendiri saja. Kalau mau pakai hadis yang doif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hadis-hadis itu masih ada di bawah naungan hadis yang sahih. Ada induknya amal itu di hadis yang sahih, kemudian ada keutamaan ini, keutamaan itu derajatnya doif, maka ini boleh dipakai. Tapi dengan syarat tadi, tidak boleh diyakini ini sahih, tidak boleh diyakini ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh dipopulerkan. Artinya nggak boleh disampaikan pada orang lain. Kira-kira bisa nggak ini diterapkan? Dalam kehidupan kita bisa nggak diterapkan kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa. Sulit menerapkannya. Karena apa? Satu, kita tidak faham hadis ini doif apa tidak. Ya, kecuali ada takhrijnya. Kalau kita semata-mata hanya berdasar qala Rasulullah SAW, barang siapa yang ini dan itu, kita amalkan. Hadisnya gimana? Tidak tahu saya. Ini yang kebanyakan kita seperti itu kondisinya gitu loh. Walaupun kita hadir di majelis ilmu, kita bukan tarafnya pada tolabul ilmi, pada para penuntut ilmu. Kita masih belajar menjadi penuntut ilmu. Kita nggak bisa milah-milah ini doif, ini hasan, tidak bisa. Lalu sulit sekali jemaah sekalian praktek di lapangan, penerapan dari 5 syarat ini sulit itu diterapkan. Maka kesimpulannya apa yang rojeh, yang kuat, maka tidak boleh diamalkan hatta pun dalam afdhaul amal. Hadis-hadis yang sahih minimal hasan sudah banyak jemaah sekalian. Contoh, Syekh Albani rahimahullah membuat kitab yang namanya Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, beliau kumpulkan yang sahih-sahih tentang hadis-hadis berisi keutamaan dan hadis-hadis berisi ancaman. Itu beliau salah sendirikan dengan yang doif. Dan ini nikmat bagi kita. Ya, kita tinggal menukil saja, kita tinggal ucapkan saja, ini berasal dari ini. Karena sebagai salah satu syarat ilmiah dalam menyampaikan sesuatu, maka tukillah, sebutkan apa yang kita tukil. Ya. Itu salah satu syarat ilmiah kita dalam menukil. Sebutkan awal sumber dari nukilan kita. Saya nukil dari kitab ini, saya nukil dari hadis ini, saya nukil dari Al-Quran ini, saya nukil dari perkataan si fulan. Sampaikan. Karena termasuk keberkahan ilmu adalah menyampaikan nisbat ilmu itu pada orang yang memiliki di awalnya. Jadi jangan seolah-olah kita yang ngomong sendiri. Tidak, ini semua nukilan. Siapa yang mengatakan imam ini? Siapa yang mengatakan imam ini? Jadi kita punya nukilan. Ya, itu salah satu keutamaan dari dan keberkahan dari majelis ilmu. Jadi ada ilmiah, ada amanat ilmiah. Ya, karena jamaah sekalian, bangsa kita, masyarakat kita itu bukan hobinya itu atau budayanya bukan literatur. Kita tidak terbiasa dengan literatur. Apa literatur itu? Buku, referensi. Kita terbiasa dengan budaya tutur, bukan budaya literatur. Apa budaya tutur? Jarene katanya mbah-mbah dulu. Bener enggak? Enggak bener ternyata. Ya. Kapan hari saya jumpai di sebuah media sosial
Saya lupa di daerah mana. Terjadi keributan di antara dua kubu. Yang satu ingin mempertahankan sebuah makam yang dikatakan keramat. Yang satu ingin membongkarnya. Karena ternyata di makam itu diyakini tidak ada jenazah sama sekali. Kemudian datanglah Musbida, ya, pihak keamanan, kepolisian dan TNI untuk menjadikan suasana yang menjadi tenang. Disepakati dibongkar sampai kedalaman sekian yang diyakini ada makam, tidak ada jenazah sama sekali. Kosong, belum. Padahal selama itu dijadikan apa? Tempat puja-puja. Sama juru kuncinya dipakai untuk mendatangkan apa? Cuan. Lagi-lagi ujungnya cuan, jemaah sekalian. Kalau makam itu dibongkar, nggak ada lagi penghasilan berarti, nggak ada lagi pekerjaan. Dan sudah diyakini itu oleh pihak camat dan seterusnya, tidak ada jenazah di sana, tidak ada makam. Lu bayangkan, sekian lamanya orang datang ke sana berdoa, mencari berkah wasilah, ternyata kosong, blong, tidak ada apa-apanya. Apakah namanya membodohi umat namanya ini? Membodohi umat namanya. Ya. Karena budaya kita ini budaya tutur, katanya, tidak pernah pakai literatur, tidak pernah pakai referensi. Kalau disuruh pakai referensi ngeluh katanya. Apa jari ini ya, kita berusaha untuk kemudian mendatangkan yang namanya literatur. Ya. Bagian terakhir jamaah sekalian yang ingin kita sampaikan untuk menambah faedah kita, karena dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi hanya 3 di sini. Apa sebab-sebabnya terjadi pemalsuan hadis? Apa yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu itu, apa yang melatar belakangi? Jangan kita kira hadis maudhu itu cuma paling beberapa. Enggak, ribuan, belasan ribu. Ya. Di masanya dahulu, di masa para a'immah kita dan setelahnya, muncul para pemalsu hadis dengan berbagai macam background latar belakang. Kita coba tengok apa yang menjadi latar belakang sebab munculnya pemalsuan hadis atas nama Nabi SAW. Yang pertama muncul dari kaum zindik. Apa itu kaum zindik? Orang yang berpura-pura masuk Islam padahal sesungguhnya dia orang-orang kafir. Pura-pura menunjukkan jati dirinya Islam, sebagaimana Sunuk Horgron. Ya, dia belajar bahasa Arab, pergi ke Mekah, naik haji, bermulazamah kepada para syekh di sana, datang ke Indonesia, memecah belah, divide et impera, hingga kemudian kalahlah para pahlawan-pahlawan kita. Ya salah satunya karena taktik yang dibawa oleh Sunuk Horgronnya tadi. Orang zindik itu. Ya, pura-pura masuk Islam, sejatinya dia masih kufur. Ya. Maka mereka membuat hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Untuk mempermainkan agama kita, merusak akhlaknya kaum muslimin. Ya, membuat hadis-hadis yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Bahkan berani bersumpah, barang siapa yang di tenggorokannya masih ada kohwah, masih ada sisanya ampasnya kopi, maka selama itu malaikat berselawat padanya dan dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, masalahnya jamaah sekalian, saya tuh enggak suka kopi. Lah yo opo saya? Saya senang teh soalnya ini. Lah gak iso mlebu surga nanti saya. Enggak diselawati sama malaikat saya nanti. Ini pecinta-pecinta kopi bergembira. Wah, seneng ini. Yang jualan kopi herbal, waduh senengnya Masya Allah. Ada hadis tadi yang katanya hadis. Ya, jangan bawa seperti itu jamaah sekalian. Ya, banyak motivasi jamaah sekalian. Ya. Contoh, di tahun 190 Hijriah dikatakan oleh seorang tabi'in, yaitu Hammad bin Zaid. Ketika itu ada seorang zindik yang akan dikisos oleh khalifah di masa itu. Dia mengaku, saya telah memalsukan hadis Nabi SAW sebanyak 14.000 hadis. Di tahun 190 Hijriah 14.000 hadis. Cek pinter ya wong iki. Bayangkan jemaah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. 14.000 hadis. Ya, orang zindik. Kemudian di masa Khalifah Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi, ya, khalifah dari masa Khalifah Abbasiyah, di tahun ke-160 dia telah memenggal seorang
yang mengaku dirinya telah memalsu sebanyak 4012 hadis palsu. Ketika dia akan dipenggal, dia testimoni, saya telah memalsukan hadis sebanyak 12.000 hadis. 14.012 hadis. Orang zindik, pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Demikian juga tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemudian melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Pernah kita lihat penjajahan Inggris, Britania Raya di negeri India. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan tidak boleh memerangi orang-orang dari barat. Hingga kemudian muncul nabi palsu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu bonekanya Inggris jemaah sekalian. Fungsinya apa? Melemahkan perjuangan kaum muslimin di India dan sekitarnya. Ya. Sehingga kemudian dimubahalah dan terjadi kemudian dia meninggal dalam kondisi yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan di kamar mandi dengan kotoran-kotorannya. Ya. Jadi motivasi mereka untuk memalsukan hadis banyak. Salah satunya untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Di negeri yang ketika itu berkecamuk penjajahan, kaum muslimin ingin memerdekakan dirinya, dimunculkan hadis-hadis tidak boleh jihad. Berdiam diri di rumah lebih selamat di masa-masa fitnah. Wah, banyak begitu sama sekali. Dan itu semuanya palsu. Ya. Yang kedua, yang melatari apa? Yaitu karena hawa nafsu. Kaum-kaum yang memiliki hawa nafsu, yaitu apa? Untuk ta'assub pada mazhabnya, ta'assub pada golongannya, ta'assub pada masyayihnya, dan ta'assub pada ulamanya. Golongan dari mazhab Maliki bikin hadis menyerang mazhab Syafi'i, hingga kemudian tidak dibenarkan menikah seorang Maliki dengan seorang gadis bermazhab Syafi'i. Sampai seperti itu terjadi. Karena apa? Hadisnya untuk menghasung semangat pengikutnya untuk ta'assub pada mazhabnya dan menyalahkan mazhab yang lain. Jadi munculnya kan hawa nafsu. Pengikut ulama-ulama tertentu bikin hadis-hadis palsu, mengagungkan ulama ini kemudian menjatuhkan ulama yang lain, bikin hadis palsu. Banyak jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, apa yang melatar belakangi? Yaitu karena tujuan mereka punya persangkaan baik. Mereka bikin hadis itu bukan karena ingin memecah kaum muslimin, bukan ingin ngajak ta'assub pada golongannya dan mazhabnya, tapi karena niatnya baik. Bayangkan jemaah sekalian, niatnya baik. Ternyata niat baik saja tidak cukup. Saya niat baik mau nyumbang para janda, para fakir, para duafa. Caranya apa? Korupsi. Hasil korupsi tak bagi-bagikan para janda, para duafa, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Niatnya baik kan? Baik. Caranya salah. Sama seperti ini. Ya, kelompok ketiga ini niatnya baik. Bikin hadis untuk memotivasi orang melakukan hal-hal keutamaan-keutamaan. Ini pun juga termasuk motivasi. Yang keempat apa? Para tukang cerita, tukang dongeng. Ya, di masa-masa dahulu di masjid-masjid tertentu jamaah sekalian, selain Masjid Jami' yang diampu oleh para ulama-ulama fikih di sana juga ada halakohnya orang-orang tukang cerita. Jadi bukan para ulama, tapi tukang cerita. Ya, tukang cerita hanya khusus cerita. Jadi majelis itu isinya cerita toh. Ngalor ngidul, hikayat ini, hikayat itu, syahdan, konon, cerita. Keluar hadis palsu, dan itu jamaahnya banyak. Dan secara reguler punya jadwal tetap di masjid tadi. Bayangkan ya, setiap majelis kalau dikatakan 1 jam seperti sekarang, 1 jam lebih, keluar 2-3 hadis. Setiap pekan berapa hadis yang keluar? Setiap bulan, setiap tahun berapa? Dan itu bukan satu halakoh, bukan satu masjid. Banyak halakoh, banyak tukang cerita di masa itu. Jadi motivasinya banyak jemaah sekalian. Ya. Belum lagi mereka yang menyusupkan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, untuk kepentingan-kepentingan dunia. Ala kulli hal,
memalsukan hadis termasuk dari bagian mendustakan atas nama Nabi SAW. Dan sudah kita ketahui tadi bagaimana dosa dan ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Allah siapkan bangunan rumah di nerakanya Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hidayah sunnah ini untuk kemudian kita tetap mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta mungkin banyak penentangan pada diri kita, entah mungkin dari keluarga kita, lingkungan kita, atasan kita, ya, dan seterusnya. Tapi percayalah, yakinlah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-9 dari al-kabair, yaitu al-kazibu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah kecintaan kita dan pengagungan kita pada Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, agak kurang sehat suara saya. Tidak ada tanya jawab, langsung kita tutup. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.